Penyakit yang diakibatkan karena faktor genetik ini juga bisa menyerang kesehatan Anda akibat beberapa faktor lain seperti terkena virus ataupun akibat adanya riwayat penyakit lain. Gejala yang timbul berupa pusing ataupun kejang menjadi tanda yang perlu kita waspadai. Lantas, bagaimana mengenal kanker limfoma? Serta bagaimana cara penanganan yang tepat? Berikut simak jawabannya bersama dokter di studio hari ini. Ya, pemirsa, terima kasih masih di Hidup Sehat. Limfoma ya pemirsa ya, atau kanker kelenjar getah bening yang itu ada di seluruh tubuh kita ya dokter Haikal. Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Dokter Wulyo, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Pagi dok, apa kabar? Pagi, ya. apa kabar? Baik. Sehat dok ya? Sehat, pasti sehat dok ya. alhamdulillah. Ya dok, oke kita akan membahas soal kanker limfoma, mengenal dan cara mencegahnya dan mengatasinya dok. Dan ini tentunya kanker yang memang jarang tapi penting untuk diketahui karena menyerang getah bening. Dan mungkin masyarakat lebih mengenal leukemia dibandingkan limfoma. Nah mungkin dokter bisa jelaskan dulu dok, apa itu perbedaan leukemia dengan kanker limfoma dok? Jadi limfoma itu memang salah satu kanker darah, sama juga dengan leukemia juga kanker darah. Tapi kalau limfoma itu biasanya menyerang limfosit. Limfosit itu bagian dari sel darah putih ya. Limfosit ini tinggalnya banyak di kelenjar getah bening. Jadi kalau keluhannya ya pembesaran kelenjar getah bening biasanya. Tapi kalau kanker darah, dia biasanya ada di dalam darah, leukemia ya, itu gejalanya misalnya dari pemeriksaan laboratorium, leukositnya ratusan ribu. Dia ada keluhan demam begitu. Oke, ya. Dan ini juga kenapa kita membahas ini tentang limfoma, karena nih limfoma itu adalah di bulan September ini adalah Lymphoma Awareness World. Betul. Ya. Jadi masyarakat penting untuk tahu apa itu limfoma. Ya, Nah betul. dok, ini juga fakta mitos dok ya, yang mengatakan bahwa kanker limfoma dapat tumbuh di bagian tubuh manapun karena getah bening itu tersebar di seluruh tubuh. Itu fakta atau mitos? Itu fakta ya. Jadi memang kelenjar getah bening itu ada di seluruh tubuh kita. Nah, limfoma ini ada yang menyerang kelenjar getah bening atau ada yang menyerang di luar juga kelenjar getah bening. Jadi bisa juga dia menyerang otak, menyerang kulit ya, di sinus, yang kita ketemu juga di usus. Selain yang di kelenjar getah bening di permukaan tubuh. Misalnya kelenjarnya di leher, di ketiak, di lipat paha, itu biasanya yang sering. Tapi apakah kebanyakan itu munculnya di leher dok? Dan Ya, kenapa penyebabnya itu lebih sering mengenai kelenjar getah bening yang di leher? Ya, karena memang limfosit ini tinggalnya di kelenjar getah bening. Jadi kelenjar getah bening yang di permukaan kan yang di leher, di lipat ketiak ya, di lipat paha. Padahal kalau kita lakukan pemeriksaan penunjang, misalnya CT scan, PET scan, itu bisa juga ada di dalam perut atau ada di dalam rongga dada, di paru-paru ada juga. Iya, betul. Tapi yang kelihatan memang yang bisa kita raba adalah paling sering di leher. Ya, karena yang lebih sering terekspos ya dok ya. Makanya kenapa pasien-pasien dengan limfoma juga mengeluhnya pegel di leher, ada benjolan atau di daerah ketiak ya dok ya. Betul. Oke, nih fakta mitos berikutnya nih dokter. Katanya nih kanker limfoma ini biasanya menyerang pada usia lanjut dan memiliki sistem imun yang lemah. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, itu fakta ya. Jadi memang paling sering pasien-pasien limfoma itu usianya di atas tadi betul 55-60 tahun, itu yang paling banyak ya. Walaupun sebenarnya ada juga yang usia muda, ada juga. Tapi memang mayoritas usianya di atas 55-60 tahun. Ya, oke. Ya, dok, ini masyarakat juga ingin tahu dok ya, sebetulnya apa sih penyebab dari kanker limfoma ini tiba-tiba muncul benjolan di leher, di ketiak, dan lipat paha? Ya, penyebabnya memang kalau di dunia medis itu namanya mutasi ya. Sel-sel itu kalau semakin usianya tua, maka semakin mengalami mutasi, artinya sel-selnya berubah. Yang tadinya normal menjadi tidak normal. Yang tadinya tumbuhnya normal menjadi tumbuhnya berlebihan. Nah, penyebab mutasi ini memang multifaktorial. Tidak ada satu penyebab yang
bisa menjelaskan penyebabnya adalah hal tersebut. Jadi bisa karena polusi, smoker, makanan, Genetik, Dok, ya makanan yang tidak sehat, ya fast food dan lain-lain. Bahan-bahan kimia, pestisida itu juga bisa memicu, tapi bukan merupakan penyebab. Jadi multifaktorial, banyak faktornya. Jadi sebab pastinya itu belum diketahui, Dok, ya? Belum diketahui. Jadi harus menjaga faktor-faktor yang lain tadi ya. Dok, Ya. ini juga ada yang beranggapan nih Dok, bahwa katanya orang dengan penyakit autoimun, dokter. Nah ini Ya. rentan menderita kanker limfoma. Ini fakta Ya. atau mitos? Itu fakta ya. Memang penyakit autoimun juga rentan menjadi limfoma. Saya baru saja menerima pasien, nama penyakit autoimunnya itu autoimun hemolytic anemia. Ternyata setelah diteliti penyebabnya adalah limfoma. Oh, gitu. oke. Nah, Jadi- ini penyakit autoimunnya bisa apa aja, Dok? Bisa lupus kah? Atau mungkin rheumatoid arthritis kah? Apa saja, Dok, penyakit autoimun yang bisa gejalanya ada benjolan? Nah, katanya, Dok, benjolan ini merupakan salah satu gejala paling penting dari kanker limfoma ini. Ini fakta atau mitos? Itu fakta ya. Jadi memang gejala paling sering adalah pembesaran kelenjar getah bening. Jadi ada benjolan di leher ya, ternyata kelenjar getah beningnya membesar. Di ketiak, lipat ketiak atau di lipat paha. Jadi memang ada benjolan pembesaran kelenjar getah bening. Oke, nah dokter ini cara membedakannya bagaimana nih dok dengan benjolan yang lainnya? Karena ada fakta mitosnya nih dok. Ya. Nah katanya benjolan kanker limfoma ini tidak menyebabkan rasa yang nyeri, keras, dan juga tidak dapat digerakkan jika disentuh. Ini Ya. fakta atau mitos dok? Itu fakta ya. Memang benjolannya itu pembesaran kelenjar getah beningnya keras, konsistensinya susah digerakkan dan tidak nyeri memang. Beda misalnya kalau infeksi, dia kemerahan, kita tekan nyeri. Memang kalau limfoma itu tidak nyeri, tidak kemerahan. Oke. Ya, Dok, masyarakat juga ingin tahu, Dok, ya. Selain benjolan, gejala apa lagi yang mesti dicurigai bahwa ini menjurus ke limfoma? Tapi nanti Dok jawabnya, Oke. kita akan simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Itu tadi jenis kanker limfoma, dan bulan ini adalah bulan peduli limfoma, dan tadi sudah dijelaskan bahwa gejala limfoma adalah pembengkakan di leher, ketiak, dan lipat paha. Nah, Dok, masyarakat juga ingin tahu, Dok, selain gejala benjolan, gejala apa lagi yang mesti diwaspadai bahwa ini curiga suatu keganasan limfoma? Ya. Jadi selain gejala lokal tadi ya, pembesaran kelenjar getah bening, ada namanya gejala sistemik. Jadi biasanya pasiennya itu demam yang tidak sembuh-sembuh. Ya, demamnya biasanya malam hari, sudah diobatin, kambuh lagi demamnya. Lalu juga keringetan ya, keringet juga sama, keringetnya biasanya malam hari. Di AC, ruangan yang dingin, tapi kok tetap keringetan. Dan satu lagi jangan lupa penurunan berat badan yang bermakna. Jadi sekitar 5 sampai 10 kilo dalam 1 bulan sampai 3 bulan. Oke, jadi itu perlu diwaspadai ya dok ya, selain tadi timbulnya benjolan. Ya. Nah ini juga salah satu gejalanya adalah tadi yang sudah disebutkan dokter yang mudah berkeringat. Nah perlu ditegaskan lagi ini fakta atau mitos kalau penderita limfoma biasanya disertai dengan mudah berkeringat dok? Ya, itu adalah fakta ya. Jadi memang salah satu gejalanya adalah keringetan, yaitu keringatnya terutama memang malam hari dan walaupun di ruangan dingin dia kok sering keringetan gitu. Betul itu. Oke, fakta ya. Nah, Dok, tadi dikatakan bahwa gejalanya ada demam. Nah, apakah penderita limfoma ini demamnya tiba-tiba dan menggigil, Dok? Atau punya ciri khusus lain? Ya, ciri khususnya sama dengan keringat ya. Jadi terutama demamnya tuh malam hari. Kemudian muncul lagi dan demamnya bisa berkepanjangan ya. Jadi namanya prolong fever atau demam lama. Dan itu yang bisa terjadi di pagi, siang, malam, Dok? terutama memang malam hari Malam demamnya. hari. Ya. Oke. Hampir sama berarti seperti TB ya, Betul. TB juga itu demamnya juga pada malam hari biasanya dok ya. Betul. Nah dokter ini apakah ada kelompok rentan lainnya dokter selain tadi kata dokter penyakit-penyakit autoimun lebih rentan, nah yang lainnya apakah ada dok? Ya. Jadi pada pasien yang mengalami penurunan daya tahan tubuh ya, contohnya pasien HIV, AIDS itu juga sering timbul benjolan ya, itu juga kita patut curiga itu adalah suatu limfoma. Oke.
Nah dok, ini berikutnya pertanyaan di masyarakat dok ya. Bagaimana cara menanganinya dan apakah bisa sembuh dok? Ya, jadi limfoma non-Hodgkin dan Hodgkin limfoma merupakan kanker yang potensial bisa sembuh asalkan kita obatin. Memang pengobatannya adalah saat ini kalau yang limfoma non-Hodgkin yang tipe DLBCL namanya ya, itu yang high grade ya, dengan pengobatan kemoterapi namanya CHOP kombinasi dengan antibodi monoklonal namanya rituximab. Ya. Itu sekitar 60-70% sembuh. Untuk yang Hodgkin lymphoma itu kita nama obatnya singkatannya ABVD. Itu juga obat kemoterapi. Untuk Hodgkin lymphoma tuh malah 80-90% sembuh. Gitu. Jadi kalau ada benjolan, kita mesti buru-buru tuh berobat ke dokter. Kalau itu limfoma, kita obati, potensial bisa sembuh. Baik, nah dokter ini juga pertanyaan dari masyarakat ya dok ya. Nah, apakah pengobatan ini juga termasuk melakukan operasi pengangkatan dokter dari benjolan yang tadi Ya. dokter? Jadi tujuan pengangkatan benjolan itu adalah untuk menegakkan diagnosis ya. Jadi 1 atau 2 kelenjar yang besar itu diangkat, diambil, kita periksa di bawah mikroskop. Wah, ini benar limfoma Ya. gitu. Jadi tujuannya bukan untuk mengobati tapi untuk menegakkan diagnosis ya. Ya, Jadi kalau misalkan bukan dioperasi bukan tidak ditangani tetapi Ya, memang ada betul. penanganan yang lebih lanjut. Ya. Baik, terima Baik kasih. dok, banyak. terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih. Berarti penting sekali ya bagi kita semua untuk tahu tentang limfoma, apalagi bulan ini adalah bulan peduli limfoma. Dan tentunya kita tetap jaga kesehatan supaya kita terhindar dari berbagai penyakit. Ya, itu penting sekali Dr. Haikal dan jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa untuk tetap lakukan 3M ya, protokol kesehatan dan vaksin booster. Kami Ya. pamit, Dr. Haikal. Dr. Sabrina, Indonesia, hidup sehat.